Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalaman ta'imaini mutalazimain ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Hadratal kurama, hayal mustami'un al-kiram, di bulan yang mulia ini tentu kita senantiasa semoga kita semuanya diberi barokah oleh Allah, barokah umur kita, barokah urusan kita, barokah rezeki kita, dan semua apa yang sudah diberikan oleh Allah semoga mendapatkan berkah dari Allah, merupakan nikmat yang akan dilipat gandakan di kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, saat ini kita sebentar lagi nanti kita akan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Yang menggelitik, kita sering mendengarkan, orang itu yang betul itu adalah kelahiran Nabi, maulid apa maulud. Ada yang bilang yang betul itu adalah mauludun Nabi. Ada juga itu salah, yang betul adalah maulidin Nabi. Ada juga yang dengan istilah-istilah lain yang mereka dari sudut pandang mereka menurut mereka yang paling benar. Begini, ayyuhal mustami'un al-kiram, bahwa kata-kata maulid atau maulud, jadi sebelum kita memahami baik itu pengertian apa saja, tentu kita harus betul-betul mengerti at-ta'rif. Ta'rif itu adalah sesuatu pengertian, dan salah satu syaratnya ta'rif ini adalah jami' mani. Jami' mani. Jami' itu adalah sesuatu yang harus disertakan di dalamnya, yang sesuai dengan istilah itu. Mani yang tidak sesuai harus kita tolak dan dibuang jauh-jauh. Makanya harus jami' mani. Jadi, kalau membahas sesuatu ya kita harus tarifnya sudah harus betul, harus jami' mani dan harus sesuai apa yang diinginkan. Kalau sudah mendapatkan pengertian tarif itu, tentu baru hukum itu menyertainya. Kata-kata mauludun Nabi, kata-kata mauludun Nabi, maulud itu adalah bayi yang dilahirkan. Kalau mauludun Nabi berarti Nabi yang dilahirkan. Tetapi kalau maulid itu adalah waktu kelahirannya Nabi. Sekali lagi, mauludun Nabi itu adalah bayi yang dilahirkan, jadi Nabi yang dilahirkan. Kalau maulidin Nabi itu adalah waktu kelahiran Nabi. Bahkan kadang-kadang saking biar terlihat Islami, mengucapkan selamat ulang tahun pakai maulidika bisurur. Salah. Kalau hari kelahiran atau ulang tahun itu pakai Idul Milad. Idul Milad. Hari kelahiran atau ulang tahun. Baik. Kalau sudah seperti ini, dalam konteks yang seperti ini, orang baru menanyakan, apa hukumnya maulud? Apa hukumnya maulid? Hukumnya ya nggak ada apa-apanya, nggak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Maulid adalah kelahiran. Kelahiran. Maulid adalah waktu kelahiran. Hukumnya apa ya? Enggak. Seperti kita lahir, hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya. Yang dihukumi itu adalah sesuatu perbuatan setelah pengertian itu ada. Misalnya saja, memperingati
kelahiran Nabi itu bagaimana hukumnya? Begitu, bukan hukumnya maulid Nabi bagaimana? Ya nggak ada hukumnya. Tetapi kalau apa hukumnya orang itu memperingati maulid atau maulud Nabi atau Idul Milad? Nah, itu baru betul pertanyaan seperti itu. Nah, makanya hukum itu adalah bisa menghukumi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang telah diperbuat. Apa hukumnya gelas? Nggak ada. Apa hukumnya motor? Nggak ada. Apa hukumnya kelahiran? Nggak ada. Nah, kalau apa hukumnya motor yang dipakai untuk menjambret orang? Lah itu seperti itu perbuatannya yang dihukumi. Makanya pertanyaannya kita memang harus hati-hati dan jeli. Itu apa hukumnya maulud? Sekali lagi itu tidak ada hukumnya. Kalau memperingati maulud atau maulid itu bagaimana? Artinya apa? Kalau dia itu tidak yakin, tidak membenarkan keberadaan maulud, ya toh, kelahiran Nabi, berarti dia tidak, Islamnya tidak sempurna, bahkan tidak, ya, dihukumi tidak Islam karena dia tidak yakin bahwa Nabi Muhammad itu lahir. Saya nggak boleh, saya nggak percaya mengenai maulid. Bisa salah. Ya, jadi maulud juga betul, maulid juga betul. Karena apa? Maulud pada waktu itu Nabi juga dilahirkan. Maulid pada waktu itu Nabi dilahirkan. Jadi sama-sama benarnya. Ya, nah, lain lagi kalau orang mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan orang yang memperingati kelahiran Nabi, itu beda lagi. Nah, ini masalah perkataan, masalah lughah, masalah bahasa. Walaupun pengutaraannya maksud kita benar, tapi kita cara mengungkapnya salah, ya akan jadi salah. Sekali lagi, hukumnya maulid atau maulud itu tidak ada hukumnya. Karena lahir itu ada semuanya, bahkan kita sendiri juga lahir di dunia ini, hukumnya apa? Ya sudah, itu adalah takdir dari Allah, kita dilahirkan di dunia. Tapi ada orang, sekali lagi, yang tidak yakin, tidak percaya bahwa adanya maulud sama maulidin Nabi, berarti dia bertentangan dengan Islam dan bermusuhan dengan Nabi karena dia tidak meyakini, tak mempercayai kelahiran Nabi. Dan begitu. Nah, oleh karena itu, masalah mengenai maulid dan Nabi itu yang perlu kita hukumi adalah sesuatu peristiwa yang dimana peristiwa itu adalah dilakukan untuk merayakan. Ya, seringnya seperti itu, merayakan. Di sana banyak orang bilang seperti ini. Zaman Nabi nggak pernah merayakan kelahirannya, zaman sahabat tidak. Imam itu juga demikian juga tidak. Ya, di sini mereka berhujah bahwa maulidin Nabi itu adalah suatu bid'ah, sesuatu yang tidak bisa diteruskan. Itu menurut mereka. Tetapi semuanya juga punya hujah, ya, juga semua punya dalil bahwa diantaranya kita adalah sebagai umat Nabi yang diantara kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita dengan bangga, dengan kebanggaan itu kita mengekspresikan bahwa kita semuanya ini adalah memupuk diri kita supaya bisa mensuri tauladani. Jangankan kok kita, ketika Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ya, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad itu ada. Pada waktu itu memang Nabi Isa oleh para umatnya memang diunggulkan, seakan didewa-dewakan. Tapi Nabi Isa adalah, beliau juga sadar bahwa dia hanya seorang Masih sebagai Nabi utusan oleh Allah. Makanya meyakinkan kepada umatnya bahwa nanti setelah saya akan ada Nabi penutup di akhir zaman ini, ya itu nanti setelah saya. Nah, walaupun pada waktu itu umat Nabi Isa itu tidak percaya, tapi percaya atau tidak. Karena apa? Ciri-ciri Nabi Muhammad dan Nabi Isa ini tidak terpaut jauh. Termasuk orangnya, termasuk sabar, halus, lembut, bijaksana. Semuanya itu ada pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad.
Nah, tapi sekali lagi bahwa Nabi Isa itu memberi pengamanan kepada kepada umatnya bahwa nanti ada Nabi akhir zaman setelah saya. Makanya jangan sampai alih. Bahkan sampai ketika jalan sama muridnya, ya, sama muridnya itu berjalan itu ada suatu bangkai hewan. Itu ada satu bangkai hewan. Itu mendidik pada muridnya. Ada bangkai hewan pada waktu itu muridnya menegurkan, ya, wahai Nabiullah, Rasulullah, itu bangkai. Mari kita menjauh dari situ. Tapi Nabi Isa, subhanallah, begitu putih giginya, begitu indah bangkai itu. Loh, kok begitu indah? Itu kan bangkai. Ini loh, salah satu pelajaran bagi kita. Bagaimanapun kita mempunyai sudut pandang masing-masing. Walaupun toh bangkai itu adalah makhluknya Allah. Saya terlihat di situ adalah makhluknya Allah yang indah sekali. Tetapi bahkan justru kita kadang-kadang melihat makhluknya Allah yang sesungguhnya masih hidup, masih segar, masih bisa berjalan. Tapi kita melihat dari sudut kebencian sehingga menjadi bangkailah mereka. Nah, justru ini tidak. Sejelek apapun makhluknya Allah itu tetap adalah min ayatillah, dari satu kekuasaan Allah, dan itu kita wajib mensyukuri kepada Allah bahwa Allah itu mempunyai tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaannya menciptakan berbagai macam termasuk bangkai ini. Nah, makanya bagaimana sudut pandang kita, bagaimana kalau memang itu kita oleh setan bisiki selantiasa untuk dengan memandang suatu kebencian, kita akan selalu melihat itu adalah buruk. Bahkan itu walaupun toh itu jelek menurut kita, belum tentu itu buruk di hadapan Allah. Makanya hati-hati, walaupun toh kita sekarang lagi gandrung pada seseorang, semuanya kelihatan indah, apik, dan menggiurkan, tapi itu sekali lagi juga belum tentu baik di hadapan Allah. Makanya kita semuanya diantara ini adalah orang yang baik kepada Allah. Makanya ada istilah Hamid, Mahmud, sama Muhammad. Nah, mengapa Nabi Muhammad itu dulu Ahmad menjadi Muhammad? Di antaranya adalah orang yang baik kepada Allah itu namanya Hamid. Ya, orang yang Hamid dalam satu sisi. Ada lagi Mahmud, orang itu banyak kebaikan. Ya, banyak kebaikan pada sesama, pada semua orang dan kepada Allah, itu namanya Mahmud. Tetapi kalau sudah orang mempunyai sangat banyak kebaikannya, ya, kepada seluruh alam, baik itu hablum minallah wa hablum minan nas, baik itu pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan dan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, itu dikatakan Muhammad. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam ini isinya bukan manusia saja. Makanya di situ. Makanya kita semuanya sekali lagi, kita jangan sampai terkecoh kepada orang-orang yang mempunyai pikiran, ya, bagaimana misi mereka. Ya, misi mereka itu bagaimana? Tentu kita harus tahu. Kalau kita harus yakin, kita akan nanti insya Allah akan masuk surga di bawah naungan dan benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan istilah tadi kita ada di Maulid Sema'idil Milad. Di situ ada Hamid, Mahmud, dan Muhammad. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.